Halo semuanya, selamat datang di channel Kuliah Bahasa. Mari belajar bahasa bersama saya Sri Ariyanti Sabiku. Ketika Anda membangun sebuah rumah, tentu banyak hal yang harus Anda perhatikan agar bangunan rumah Anda dapat kuat dan kokoh. Mulai dari pemilihan material, pencampurannya, sampai dengan memastikan bagaimana membuat fondasi yang kuat pada bangunan rumah Anda. Begitu pula dalam mempelajari sebuah bahasa. Untuk dapat menjadi seorang penutur bahasa yang mahir, tentu Anda perlu menguatkan dan meningkatkan keterampilan berbahasa yang merupakan landasan atau fondasinya. Tahukah Anda apa saja keterampilan berbahasa itu? Yang pertama, keterampilan membaca, yang dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan reading skill. Yang kedua, keterampilan menulis atau writing skill. Yang ketiga, keterampilan berbicara atau speaking skill. Dan yang keempat, keterampilan mendengarkan atau listening skill. Pada video berseri ini, saya ingin mengajak Anda untuk membahas salah satu keterampilan dasar berbahasa, yakni keterampilan membaca disertai beberapa jurus ampuh untuk meningkatkannya. Keterampilan membaca begitu penting bagi setiap orang, terutama mahasiswa. Di perguruan tinggi, mahasiswa dipersyaratkan untuk dapat mengimplementasikan keterampilan membaca dengan baik. Pada umumnya, pendekatan dalam membaca tidak begitu diperhatikan mahasiswa, padahal sebagian besar penguasaan strategi dan teknik membaca ini sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai tugas dan aktivitas belajar di perguruan tinggi. Contohnya, mahasiswa diminta untuk dapat memahami teks bacaan, memberikan kritik, argumen, dan evaluasi terhadap bacaan, melihat perbandingan teori-teori, mengimplementasikan informasi berguna yang diperoleh, baik itu dari paket bacaan mata kuliah, slide mata kuliah, buku, jurnal, artikel di internet, laporan penelitian, di koran-koran, studi kasus, dan masih banyak lagi, baik itu dalam bentuk aktivitas perkuliahan sehari-harinya, tugas, ataupun ujian. Pada dasarnya, terdapat dua tujuan kenapa orang melakukan kegiatan membaca. Yang pertama adalah reading in general, atau dalam pengertiannya membaca secara umum. Jurus yang pertama adalah meningkatkan intensitas kegiatan membaca. Tidak ada pilihan lain bahwa membaca dapat ditingkatkan hanya dengan terus membiasakan diri untuk dapat meningkatkan intensitas kegiatan membaca Anda. Jika Anda membaca sedikit demi sedikit di setiap harinya, akan sangat membantu Anda untuk mengenali penggunaan kosakata, kalimat, frasa, atau ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam sebuah bahasa yang sedang Anda tekuni. Selain itu, untuk mendukung keefektifan dalam membaca, hal umum yang harus diperhatikan adalah saat mulai membaca, sebaiknya Anda juga harus mempertimbangkan tempat di mana Anda membaca, pencahayaannya, situasi atau tempat yang tenang, bebas dari gangguan, dan sebaiknya menghindari kebiasaan-kebiasaan membaca, khususnya saat Anda membaca bacaan-bacaan kuliah di tempat tidur, kecuali Anda memang akan tidur. Biasanya, efek saat Anda membaca di tempat tidur adalah timbulnya rasa mengantuk yang bisa menghambat kegiatan membaca. Di samping itu, tidak perlu memaksakan diri Anda. Di sela-sela membaca, Anda bisa beristirahat sekitar 30 menit atau sampai dengan 1 jam, sehingga Anda bisa membaca pada saat Anda sudah bisa berkonsentrasi. Selain itu, mampu mengatur target bahan bacaan, misalnya 1 bab atau 2 bab dalam setiap harinya. Jurus kedua adalah buatlah kegiatan membaca sebagai minat. Tidak bisa dipungkiri, saat seseorang paham dan lancar membaca sebuah bacaannya, waktu yang terus dihabiskan untuk kegiatan ini tidak akan begitu dirasakan. Lain halnya saat seorang diminta untuk membaca bacaan dengan bahasa yang mengandung istilah-istilah seperti kata, frasa, kemudian kalimat, dan juga ungkapan-ungkapan yang sulit dipahami. Ini akan membuat Anda lebih mudah merasa bosan dan sulit untuk melanjutkan kegiatan membacanya. Oleh karena itu, buatlah kegiatan ini sebagai minat dan aktivitas yang menyenangkan bagi Anda, bukan untuk tujuan belajar ataupun bekerja. Bagaimana caranya? Dimulai dengan memilih topik-topik bacaan yang Anda minati. Misalnya, untuk para pemula bisa memulai membaca dengan jenis komik atau buku bergambar yang dapat menarik perhatian, kemudian buku 2 bahasa, kamus, berita online, jurnal-jurnal online, atau bahkan blog-blog yang membahas apa saja yang menjadi minat Anda. Opsi lain untuk melatih keterampilan membaca tidak hanya menggunakan buku teks, juga bisa melalui aplikasi berbasis Android yang tersedia secara online
misalnya Wattpad dan masih banyak lagi. Jurus ketiga adalah tetaplah membaca bahkan saat Anda tidak paham. Pada dasarnya, membaca dianggap sesuatu yang mudah jika teks bacaan menggunakan bahasa yang sudah dipahami oleh si pembaca. Namun berbeda halnya jika seseorang dihadapkan pada kegiatan membaca dengan teks bacaan menggunakan bahasa yang tidak dikuasai. Saat orang belajar sebuah bahasa baru yang menjadi targetnya, dan kemudian menjumpai ungkapan yang sulit pada teks bacaan, seseorang tersebut mungkin saja akan berakhir pada keputusan untuk berhenti melakukan kegiatan membaca. Di kondisi seperti ini, perlu disadari bahwa untuk meningkatkan keterampilan membaca hanya dengan tetap membaca sampai pada bagian akhir bacaan. Dan teruslah ulangi teknik ini sampai di mana bagian konteks kata-kata yang Anda pahami akan memberikan Anda penggambaran makna umum dari keseluruhan bacaan tersebut. Untuk selanjutnya, sisa kata-kata yang Anda tidak pahami dapat ditinjau kembali dengan mencarinya di kamus sesuai bahasa yang Anda targetkan dan berdiskusi ataupun bertanya kepada orang lain. Jurus keempat adalah pahami dan tanamkan di pikiran Anda bahwa membaca dapat meningkatkan banyak hal bagi diri Anda. Tidak hanya meningkatkan keterampilan membaca, dengan membaca sebuah teks bacaan dapat meningkatkan keterampilan lainnya seperti berbicara, mendengarkan, dan menulis dari sebuah bahasa yang sedang dipelajari. Karena Anda telah banyak mengenal kata dan bagaimana kata-kata tersebut digunakan sesuai konteksnya. Selain dapat memperluas dan menambah pengetahuan, juga telah banyak penelitian yang mengkaji bahwa membaca meningkatkan keterampilan lainnya. Oleh karena itu, pembaca yang baik pada umumnya selalu memiliki kebiasaan untuk memberikan tanda atau marking pada setiap teks yang dibacanya dan mencatat hal-hal penting yang diperoleh dari bacaannya. Proses penandaan teks ini dapat membantu Anda untuk berkonsentrasi dan membantu Anda juga untuk mengidentifikasi poin-poin utama dan membuat buku ini lebih mudah untuk disurvei kemudian ketika misalnya kalian butuh untuk menggunakannya kembali pada tugas-tugasnya kalian atau juga untuk mengikuti ujian ulang dan sebagainya. Sedangkan note-taking atau mencatat bisa membantu Anda untuk memperoleh pemahaman lebih dalam dan juga merefleksi sehingga kemampuan Anda lebih baik dalam mengingat dan juga lebih mempersiapkan diri terhadap ujian-ujian yang akan Anda ikuti kemudian dengan bantuan catatan yang telah Anda buat. Ketika Anda mencatat, hal yang perlu diperhatikan ada beberapa prinsip. Yang pertama, Anda bisa melakukan parafrase atau juga bisa melakukan meringkas gagasan-gagasannya, mencatat pemikirannya kalian sendiri, kemudian merekam details publikasinya, kemudian lebih kreatif lagi dalam mengorganize catatannya, sehingga Anda bisa dengan mudah mereview catatan yang telah Anda buat. Kedua adalah kegiatan membaca saat ujian. Jurus pertama adalah persiapkan diri Anda sebaik mungkin dengan latihan. Saat menempuh kegiatan ujian, pikirkanlah jenis ujian apa yang Anda ikuti dan pertanyaan seperti apa yang kemungkinan akan ditanyakan pada ujian tersebut. Format atau jenisnya, berapa banyak waktu yang akan diberikan pada saat ujian, dan bagaimana membaca serta menggarisbawahi setiap kata yang penting untuk memahami instruksi-instruksi dari setiap soal bacaan yang Anda hadapi. Persiapkan diri Anda dengan memperbanyak latihan, sangat penting untuk membantu kesuksesan Anda dalam mengikuti ujian. Anda dapat mencari tahu karakteristik ujian, formatnya, pengalaman orang, beserta jenis soal-soal latihan yang bisa Anda telusuri secara online pada saat ini. Jurus kedua adalah atur kecepatan membaca Anda. Pada situasi ujian, kegiatan membaca ini akan berbeda dengan membaca pada umumnya ya. Dibutuhkan teknik bagi Anda agar dapat mengatur kecepatan membaca teks dengan lebih cepat. Oleh karena itu, Anda harus melatih bagaimana membaca teks bacaan dengan cepat. Caranya, dengan memberikan durasi bagi diri Anda sendiri. Misalnya, 350 kata untuk 3 menit, kemudian 350 kata untuk 2 menit, atau bisa mulai mencoba dengan 1 menit. Anda bisa mencoba pada teks yang sama secara berulang atau dengan mencoba jenis teks lain yang berbeda untuk mendapatkan kemampuan yang lebih baik. Kedua adalah dengan menerapkan beberapa teknik membaca, yakni yang pertama scanning. Scanning artinya membaca dengan cepat untuk mencari informasi spesifik. Sebenarnya, sebagian besar orang sering melakukan kegiatan membaca dengan metode scanning. Contohnya saat mengecek panduan penggunaan telepon genggam dan beberapa aktivitas lainnya untuk memperoleh informasi spesifik dalam buku panduan. Scanning ini bisa memungkinkan kita juga untuk membaca sampai 1.500 kata dalam semenit.
Tujuan scanning ini adalah untuk mengetahui istilah penting dalam mengukur relevansi. Berikut adalah skimming. Skimming adalah membaca dengan cepat untuk memperoleh gagasan umum. Skimming bisa memungkinkan Anda membaca sampai 100 kata dalam semenit. Juga akan membantu Anda dalam mengidentifikasi apakah tidak melanjutkan untuk membaca bagian teks, apa saja yang harus dibaca dengan hati-hati, dan dari mana bagian yang harus dimulai. Contoh dari metode skimming ini misalnya membaca titles, subheadingsnya, kata yang ditebali atau dimiringkan dan digarisbawahi, diagram, kemudian abstrak dari sebuah laporan, introduction ataupun conclusion-nya, kalimat pertama dari setiap paragraf, kemudian pertanyaan-pertanyaan di setiap bab, tujuan dari setiap bab tersebut, dan ringkasan dari setiap bab tersebut. Selain itu, saat Anda mengikuti ujian, sebaiknya tidak membaca dengan bersuara. Ketika Anda melakukan hal ini, justru akan membuat Anda lebih lambat dalam membaca. Juga membuat orang lain terganggu dengan suara Anda. Hal ini bahkan sama sekali tidak membantu konsentrasi, serta akan mengarahkan pada pendekatan membaca yang buruk. Yang berikutnya adalah fokus pada kata yang memberi informasi. Patut diingat bahwa ada sebagian besar kata-kata yang hanya memberikan koneksi atau menambah ketertarikan dalam sebuah teks, tapi sebenarnya tidak memiliki makna yang penting dalam sebuah teks tersebut. Jika Anda ingin berkonsentrasi pada kata-kata yang penting saja, Anda akan bisa membaca lebih cepat dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Hal yang perlu kita ketahui dan patut diingat bahwa tidak lebih dari 50% kata-kata yang ada pada buku teks rata-rata adalah kata yang memberikan informasi. Hal berikutnya adalah baca per frasa, bukan kata per kata. Komponen utama dari membaca cepat adalah fiksasi mata, titik di mana mata Anda berhenti saat Anda membaca. Pembaca yang lebih sedikit fiksasi mata membaca lebih cepat karena mereka mengambil lebih banyak kata dengan setiap fiksasi. Pembaca yang baik akan membaca dalam beberapa kata di setiap fiksasinya, sedangkan sebaliknya mereka yang memiliki kebiasaan buruk dalam membaca hanya akan mengambil 1 atau 2 kata dalam setiap fiksasi. Jurus ketiga adalah lewati dan jangan berhenti pada bagian teks yang tidak Anda pahami. Dalam situasi ujian, Anda tidak akan diizinkan untuk bertanya kepada orang lain dan bahkan mengeceknya di catatan atau kamus Anda. Jika Anda tidak memahami ataupun tidak mampu menebak makna sebuah kata, bahkan saat Anda telah membaca keseluruhan kalimat di sekitar kata tersebut, maka Anda jangan menghabiskan waktu hanya untuk berusaha memahaminya. Banyak para peserta ujian yang banyak menyisakan soal-soal bacaan hanya karena tidak mampu mengelola waktu dengan baik saat membaca soal-soal bacaan. Jurus keempat adalah prediksikan jawaban Anda dari pertanyaan yang disajikan sebelum melihat pilihan-pilihan jawabannya. Ketika Anda dihadapkan pada sebuah pertanyaan dari sebuah bacaan, maka Anda dapat mencoba teknik prediksi untuk menjawabnya tanpa mengecek pilihan jawaban. Setelah Anda memikirkan jawaban yang telah Anda prediksikan, barulah silakan Anda dapat melihat jawaban dan mencoba apakah salah satu pilihan jawaban yang disajikan sesuai dengan prediksi Anda. Jadi itulah jurus-jurus menghadapi 2 jenis kegiatan membaca tadi. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya dengan jenis keterampilan lainnya.